Fatima. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Hoki dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang menuliskan pikiran utama pada teks non-fiksi. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting pada teks non-fiksi. Untuk Anda Fatima, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu pekerjaan orang tua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui mengamati video yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat menuliskan informasi penting pada teks non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya, informasi dalam setiap teks non-fiksi terdapat informasi penting. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan menentukan pikiran utama terlebih dahulu. Kemarin kita sudah menentukan pikiran utama pada sebuah teks non-fiksi. Selanjutnya, informasi penting merupakan informasi pada teks bacaan yang dianggap penting. Cara menentukan informasi penting yaitu dengan mengamati setiap kalimat yang disampaikan pada teks bacaan. Kemudian pilihlah informasi penting yang dianggap penting. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks bacaan non-fiksi yang berjudul ekosistem. Kita akan mencari informasi penting pada teks berikut ini. Jadi, paragraf pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, dari paragraf pertama ini kita akan mencari informasi pentingnya. Informasi pentingnya yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup atau abiotik. Selanjutnya kita akan mencari informasi penting pada paragraf kedua. Kita baca dulu kalimatnya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, selanjutnya informasi penting paragraf kedua yaitu cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Jadi kita mencari informasi yang penting saja, menuliskan informasi yang penting saja. Selanjutnya pada paragraf ketiga
baca dulu teksnya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Selanjutnya, informasi pentingnya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Selanjutnya, untuk paragraf keempat, kita baca dulu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Informasi penting yang terdapat pada paragraf keempat yaitu tempat tinggal individu disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, informasi penting ini kita ambil di sebuah bacaan yang dianggap penting saja. Nah, untuk tugasnya, tulislah informasi penting pada paragraf 1 sampai 3 pada bacaan non-fiksi berikut ini yang berjudul Nyamuk sebagai Penyebar Penyakit, karena kemarin Ananda sudah menuliskan pikiran utama pada paragraf ini. Selanjutnya Ananda menuliskan informasi pentingnya. Dikerjakan di buku tulis, jangan lupa diberi nama. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang menuliskan informasi penting pada teks non-fiksi. Kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker yang benar, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sekian pembahasan pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.